Ada yang protes, karena monitor nggak bisa apa-apa. 10 menit. Kok lu ngatur gua? Berapa menit lagi mbak? 10 menit? Ya udah 10 menit lagi. Kalau saya mah 2 jam juga bisa ngomong. Terus ada yang bilang gini, mana bisa? Kan perbankan channelingnya susah. Iklim investasi juga membaik. Gimana bisa Anda ciptakan lebih cepat pertumbuhan ekonominya? Modal ini aja saya yakin bisa 6%. Tapi kalau mau 7%, maka ada effort tambahan. Menteri Keuangan bisa apa? Kalau kata Rocky Gerung, nggak ada di sini kan? Kita ledekin aja dia. Menteri Keuangan cuman juru bayar, apa namanya? Kasir. Oh, pada apal ya? Wah, mantap. Berarti dia udah maki-maki Rocky Gerung yang lu ya? Kalau sebagai Menteri Keuangan seperti sekarang, iya. Walaupun saya bisa ganggu dan antara segala macam, tapi kan terbatas. Saya bisa betulin pajak, bea cukai. Langkah berikutnya Pak, saya akan rapikan pajak dan bea cukai supaya income saya meningkat tanpa menaikkan tarif ya. Jadi pajak Anda nggak akan naikin tuh. Tapi aparatur pajak dan bea cukai akan kita pastikan bekerja secara profesional. Saya pikir sih mereka bisa, mereka juga banyak orang pinter, cuman kemarin salah arah aja kali. Sekarang kita arahkan ke arah yang betul. Dengan himbauan seperti ini, adalah lu yang lama-lama nggak akan gua kejar. Sekarang kita sama-sama bangun negara, tapi dengan keadaan sekarang, kalau main-main lagi gua sikat lu. Nggak ada ampun. Ya kan boleh gitu ya. Selain itu apa? Itu kan untuk menstabilkan fiskal. Untuk mendorong ekonominya gimana? Itu Menko Perekonomian dengan saya, dengan beberapa kementerian sudah akan membuat Satgas percepatan pembangunan ekonomi prioritas ya, program pembangunan ekonomi prioritas. Biasanya sih kalau pemerintah kalau itu ngomong-ngomong aja, ngemeng-ngemeng aja, biar aja. Kalau yang mau ngomong aja. Ya biar mereka puas. Tapi dalam Satgas itu akan dibuat tim debottlenecking, di mana tim itu akan menerima pengaduan dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Setiap minggu sekali akan kita adakan semacam gelar perkara untuk kasus-kasus yang mereka laporkan. Saya akan memimpin di satu hari itu. Kalau menteri lain nggak mau ya. Kan Menteri Keuangan kuat sekarang. Kalau menteri lain nggak mau nurut kita, masukan dari kita potong anggarannya. Atau nggak usah dipotong, nggak ditransfer aja. Untuk kebaikan biar aja. Saya udah lapor ke Presiden, Pak, saya mau buat ini. Oh bagus, jalanin. Jadi setiap langkah yang saya omongin di publik itu sudah pernah saya sebutkan ke Presiden. Jadi saya bukan loose gun, bukan, tapi gun yang tepat sasaran. Kayak gitu. Jadi nanti itu akan memperbaiki iklim investasi dengan baik. Kenapa saya berani? Kalau kita rubah peraturan-peraturan aja tuh sering tuh, tetap aja nggak jalan. Namanya juga ini pegawai negeri, birokrasi bisa diputar-putar dengan peraturan yang sederhana aja bisa usut Anda. Jadi saya buka aja itu, nanti saya beresin langsung. Kita punya pengalaman di tahun 2016 sampai 2019. Saya wakil ketua Pokja 4 waktu itu tim debottlenecking. Saya sidang setiap Senin 7 kasus terus-terusan tuh selama 3 tahun. Kita selesaikan 193 kasus besar kecil investasi. Berhubungan dengan total investasi berapa? 893 triliun rupiah. Jadi saya sudah pengalaman dalam hal itu. Saya kayak hakim di tengah. Ini dua pihak yang berlawanan. Ini yang ngadu, ini yang diadukan. Saya rapikan di tengah jalan. Kalau hakim itu tingkat saya udah setingkat Abu Nawas. Kenapa saya bilang begitu? Anda tahu ada cerita Abu Nawas memeriksa orang yang bohong dengan pegang buntut kuda kan? Pegang buntut keledai. Ini yang orang yang yang nggak berdosa dia pegang aja.
Tapi yang berdosa kan takut, dia nggak pegang. Akhirnya Abu Nawas periksa tangannya, ketahuan lah. Itu yang berdosa. Kalau saya beda. Setelah berapa kali sidang, saya tahu yang bersalah dari salaman. Kalau tangannya dingin sekali, ini orang salah. Ini tangan, oh ini salah. Tapi depannya, oh bagus. Oh ini orang salah. Saya punya staf polisi, periksa orang itu, latar belakangnya apa, ininya apa, ketahuan. Oh iya Pak, ini yang salah. Jadi setingkat Abu Nawas lumayan lah. Kita mudah-mudahan belum hilang. Jadi dengan kayak tadi, moneter, fiskal jalan, private sektor akan betulin terus. Dengan itu nanti akan ada, mungkin kalau yang bisa dipecahkan langsung. Kalau ada perubahan peraturan kita rubah dengan cepat. Jadi harusnya kita akan bergerak ke arah ekonomi yang makin cepat. Nah, dengan itu 7% nggak susah amat. Nanti kalau 8% baru kita kembangkan sektor-sektor unggulan apa yang mau kita kembangkan. Itu bukan saya, biar aja yang lain mikir. Karena kan mereka nggak mikir. Ya. Tapi groundnya untuk ke arah sana ada. Misalnya untuk saya bilang kan Pak Presiden, mudah-mudahan akhir triwulan ini kita bisa lihat arah pertumbuhan ekonomi yang berbalik dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan 4, 5, 1, 2, 5 tambah 1, 2, 8 katanya. Kata orang-orangnya. 5, 1, 2. Kemungkinan sekarang di atas itu Pak. Jauh di atas itu, jadi arahnya udah berbalik. Kalau Pak Febrio itu berapa? 5,5 atau lebih lah. Pak Presiden bilang apa? Wah, kalau you bisa naikin seperti itu, saya naikin pangkat kamu. Jadi apa pangkatnya nih? Kamu saya jadikan Menteri Keuangan Utama. Dia gue bingung, Menteri Keuangan Utama, menteri apa ya? Tapi nggak apa-apa. Tapi gini, yang jelas dia menghargai performance itu aja, performance base. Gue untung nggak nanya, gajinya naik nggak Pak? Tapi itu. Jadi seperti itu. Dengan itu rasanya sih target pertumbuhan ekonomi 8%, ya 3 tahun 4 tahun ke depan udah kelihatan lah. Kan saya dukun, sudah dapat lah. Kalau gua nggak dipecat. Nah, ini banyak yang sakit hati katanya, wah si Purbaya hantam sana hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Waktu DPR kan saya ngomong Pertamina. Kenapa saya bicara tentang Pertamina? Karena DPR hantam saya di situ. Udah hantam pakai Pertamina alasannya. Saya hantam Pertaminanya aja. Tapi kan teman-teman pasti mikir Purbaya ngomongnya ngaco. Enggak. Saya beberapa tahun, 3 tahun di Menko Maritim sebagai Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi. Listrik, minyak di bawah koordinasi saya. Walaupun nggak pernah datang sih mereka. Tapi saya monitor terus kejadian di sana dan itu data yang saya sebutkan nggak pernah salah. Cuman yang saya heran gini, kalau ada mafia migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak ngomong mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya. Cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, direksinya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu. Orang tanya lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati
kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk ke sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim, tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana, tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri, keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut dia nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong, saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat Pak ini, gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, satu perekonomian satu apalah. Baru dia kata, mau ke sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Ya, bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu atasnya. Waktu even nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah CRS, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Jadi gitu. Walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus. Apa lagi mau cerita lagi? Masih ada kan? Udah habis waktunya? Habis. Oh. Udah habis katanya waktunya. Oh belum. 1 cerita lagi ya. Apa lagi ya? Kalau ini habis orang bilang si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan. Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah
Sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara traffic controlnya dikuasai Singapura. Kalau presiden mau ke Bangka Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dulu pernah ada usaha untuk mengembalikan itu. Cuman susah sekali. Karena orang kita juga senang itulah. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Mas, udah sampai kita. Oke. Jadi kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Wakil Perdana Teo Chikin itu dulu Wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Debat, Pur, biar gue masuk dulu, kata Pak Luhut. Masuk dia. 5 menit nggak keluar. 15 menit nggak keluar, setengah jam nggak keluar, 45 menit dia buka pintu, seret. Masuk Pur. Satu-satu kita masuk dua jadi 3-3. Debatnya udah berdiri, nggak duduk. Meja di sini kita berdiri tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah, gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS itu hukum internasional ya, laut, udara gitu ya, kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Tapi kita belagak-gagah kan. Kalau Indonesia janji dengan kamu, saya akan honor janji kamu. Gue yang mutusin tuh, padahal gue cuma deputi. Tapi masalah itu gue putusin aja. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya, dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue boleh kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang pintar nyerah sama saya, Pak. Oke, kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke, kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke, kita masuknya pakai wilayah area kerjasama. Kita akan kerjasama. Tapi udah jelas itu punya kita. Itu udah signifikan sekali kemenangan di situ. Terus dia bilang, oke, kalau gitu kita mau kerjasama. Kami butuh 1, 2, 3, 4. Granted. Jago gua. Masuklah wilayah itu. Tapi habis itu prosesnya terserah. Habis itu saya keluar. Tapi sudah diambil sebagian sekarang. Jadi udah di bawah kita. Jadi ya lumayan lah kita, Pak. Nggak bodoh-bodoh amat. Jadi internasional jadi pengalaman banyak yang lain. Tapi waktunya mungkin sudah habis. Yang jelas gini. Kita bisa menjalankan kebijakan ekonomi yang komprehensif, yang sinkron antara moneter, fiskal, dan real sektor. Itu yang bisa mendorong ekonomi kita tumbuh ke arah yang lebih cepat lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.